Makanya di daerah-daerah yang kita lakukan kegiatan transplantasi itu biasanya kita juga mengedukasi masyarakatnya gitu. Biar masyarakat paham apa itu terumbu karang, apa itu fungsinya dan apa manfaatnya bagi mereka gitu. Nah, ketika mereka sudah tahu ini, mereka sadar bahwasanya terumbu karang ini adalah memang ekosistem yang memang harus dijaga gitu. Apa bisa itu dikembangbiakkan gitu? Kan itu kan tumbuh hewan kan? Kayak hewan, kayak sapi dan sebagainya kan bisa dikembangbiakkan. Apakah dia juga bisa dikembangbiakkan? Um, Bahasanya apa namanya? Bisa sih Mas, maksudnya bisa kita apa namanya kita perbanyak begitu ya. Hah? Bahasanya sih transplantasi sih Oh ya. bahasanya, kalau Bahasa bahasanya transplantasi. transplantasi, oke. Ini untuk yang ini kan biar paham juga nih. Iya, jadi memang apa namanya proses memperbanyak terumbu karang gitu ya Oke. menggunakan apa namanya eh, reproduksi aseksualnya gitu. Oh jadi dia Jadi perkembangbiakannya dengan terumbu karang ini kan bisa berkembang biak dengan dua cara. oke. Ada yang seksual, Heeh. ada yang aseksual. Oke. Nah, transplantasi ini memakai apa namanya yang reproduksi aseksual tadi. Hmm. Jadi kayak semacam tumbuhan sih memang jadinya tumbuhan itu kita apa namanya Dibelah. kita stek ya. Oke, di stek ya. Stek gitu, bahkan gitu ya kayak gitu. Itu bisa itu. Itu bisa. Ada. Itu juga yang kita lakukan di PKSPL. Oke. Transplantasi kita sudah melakukan transplantasi di beberapa daerah. Oke. Kalau proses transplantasi transplantasi. Kayak berarti kayak plan jadi kayak tanaman jadinya. Kayak tanaman tapi dia gimana transplantasi. Nah, itu metodologinya cuman ada satu tadi tuh. Jadi ada beberapa juga sih maksudnya jadi gini ekosistem terumbu karang yang rusak ini kan bisa kita rehabilitasi ya. Oke. Bisa kita pulihkan ke ya walaupun tidak 100% ke bentuk aslinya, tapi bisa kita upayakan untuk dia kembali pulih lah begitu kan ya. Nah, salah satu itu adalah dengan transplantasi tadi itu. Dengan salah satunya caranya tadi dengan transplantasi. Ada metode lain nggak untuk selain untuk mempercepat? Pernah ada riset yang meneliti lagi nggak yang mempercepat pertumbuhannya? Untuk mempercepat pertumbuhan. Maksudnya untuk memperbanyak itu. Oke. Ya biasanya kan gini Mas, ada juga yang apa namanya kayak semacam terumbu buatan tuh yang pakai ada yang buang reef ball, kemudian ada juga yang waktu itu yang apa namanya membuang bangkai becak atau bangkai kapal ya, ke dalam laut gitu. Itu salah satu untuk apa namanya untuk menarik terumbu karang bisa nempel lagi gitu di situ. Nah, itu salah satunya bisa. Jadi itu atau apa namanya secara alami sih itu. Secara alami ya. Rehabilitasi selain transplantasi ada lagi? Karena sih transplantasi. Ada itu, cuma itu aja ya. Sampai sekarang teknologinya baru itu ya. Oke. Selanjutnya Mas, tingkat keberhasilannya yang udah Mas Nopit lihat nih dari selama ini Mas Nopit melakukan rehabilitasi nih. Gimana nih, boleh diceritakan nggak pengalamannya untuk sharing ke kawan-kawan nih? Iya. Kalau bicara keberhasilan rada-rada susah sih Mas ya karena gimana tuh rada-rada susah? Tergantung jadi gini. Gini deh biar ini. Faktornya apa aja yang menentukan keberhasilan nih? Ya, jadi sebenarnya faktornya ada beberapa faktor yang menentukan faktor pembatas kehidupan terumbu karang namanya. Ada faktor pembatas kehidupan terumbu karang. Oke. Yang pertama suhu, ya kan? Oh, dia nggak sembarangan. Bisa di suhu panas dan tidak bisa juga di suhu dingin. Tapi kalau ditanam di ekosistemnya yang pernah dia di situ bisa. Bisa. Apa nggak bisa? Karena kan mungkin dengan perubahan iklim jadi berubah. Kan terumbu karang ini kan lebih banyak kita jumpai di daerah tropis Mas. Oke. Di daerah subtropis bahkan di daerah kutub kan tidak kita temukan ada terumbu karang gitu ya. Jadi memang dia lebih ke suhu tropis lah 30 sampai 33 gitu ya. Tapi dia sangat rentan dengan perubahan
suhu panas gitu. Jadi suhu panas yang Oke. mendadak gitu kan. Oke, nggak bisa dia ya. Nggak bisa. Jadi misalkan dari panasnya misalkan 30 dia jadi 40 gitu, nggak bisa dalam waktu singkat perubahan itu nggak bisa ya. Nah, makanya salah satu perubahan iklim menjadi ancaman terumbu karang ya itu tadi. Oke. Nah, yang kedua salinitas, kadar garamnya air Oke. laut itu juga sangat berpengaruh. Jadi dia nggak bisa tumbuh di air payau pastinya kan, Iya. atau air daar, apalagi air tawar. Hmm. Kemudian kekeruhan tidak bisa tumbuh di daerah yang keruh. Jadi biasanya di muara-muara sungai, ya kan, di muara-muara sungai itu kan biasanya kan masih ini dengan air tawar mas. Iya, tercampur lumpur dan sebagainya nggak bisa. Itu tadi. Oh, berarti itu faktor-faktor. Berarti kalaupun kita harus menanam apa ya istilahnya bertransplantasi merehabilitasi itu harus disesuaikan lokasi, kondisinya, fisik, kondisi fisiknya, Airannya kondisi perairannya, fisik perairannya. agak sesuai dengan. Nah, selama ini gimana nih? Ada informasi apa terkait dengan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh Mas Nopit dan kawan-kawan ya? Ya, selama ini sudah ada 5 apa 6 lokasi mas yang sudah kita laksanakan transplantasi ya. Menurut saya sih yang bisa kita ambil yang bukan pembelajaran juga ya. Menurut saya sih yang paling berhasil itu adalah di Kepulauan Anambas. Kepulauan Anambas itu di Natuna ya? Bukan, di Kepulauan Anambas. Di Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas. Natuna Oke. kan beda kabupaten. Oke. Kabupaten sendiri ya. Oke. Nah di situ kita ada melakukan transplantasi menggunakan modul dari semen ya, kita bikin dari semen. Kemudian kita transplantasikan beberapa karang. Nah di situ memang, tapi menurut saya memang perairannya juga sangat bagus ya, masih jernih. Ya kemudian apa namanya, perkampungan atau gangguan dari masyarakat juga belum terlalu Tinggi ya? gitu ya. Jadi pertumbuhannya bagus memang di situ. Jadi kalau rata-rata Jadi kalau boleh disimpulkan tadi selain faktor alam ya, itu fisik, alam, kondisi perairan, faktor masyarakat juga menentukan keberhasilan. Sejauh apa tuh peran masyarakat terkait dengan rehabilitasi? Menurut Mas Nopit, seberapa penting sih peran masyarakat nih selama ini dalam proses rehabilitasi ini? Masyarakat sangat penting. Jadi begini, ketika kita melakukan suatu transplantasi di suatu daerah, menurut saya memang masyarakatnya yang harus kita guide gitu ya. Kita dirangkul. Kita rangkul untuk melakukan transplantasi itu. Karena bagaimanapun kan mereka yang akan berinteraksi terus menerus dengan ekosistem terumbu karang ya. Nah makanya di daerah-daerah yang kita lakukan kegiatan transplantasi itu biasanya kita juga mengedukasi masyarakatnya gitu, biar masyarakat paham apa itu terumbu karang, apa itu fungsinya dan apa manfaatnya bagi mereka gitu. Nah, ketika mereka sudah tahu ini, mereka sadar bahwasanya terumbu karang ini adalah memang ekosistem yang memang harus dijaga gitu. Tidak hanya untuk mereka tapi juga untuk anak cucu mereka gitu. Di daerah-daerah yang kita lakukan kegiatan transplantasi itu biasanya kita juga mengedukasi masyarakatnya gitu, biar masyarakat paham apa itu terumbu karang, apa itu fungsinya dan apa manfaatnya bagi mereka gitu. Nah, ketika mereka sudah tahu ini, mereka sadar bahwasanya terumbu karang ini adalah memang ekosistem yang memang harus dijaga gitu. Tidak hanya untuk mereka tapi juga untuk anak cucu mereka.